Jadi kita akan menyusuri sungai ini, dan ini seperti Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rantau, welcome back to my channel. Hari ini aku ada kesempatan pulang ke Indonesia, dan hari ini aku menuju ke salah satu air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan nomor 2 di Indonesia. Nah, ini adalah air terjun Madakaripura ya teman-teman. Nah, kalau kalian bawa mobil, itu mobilnya harus diparkir di tengah jalan sana teman-teman. Jadi kita harus naik ojek, dan biaya untuk ojeknya ini sekitar 10.000 ya per sekali jalan. Oh iya teman-teman, untuk menuju ke loket air terjun Madakaripura ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indah ya. Tuh coba lihat teman-teman, banyak perbukitan yang cantik sekali, dan itu di ujung sana kalau kalian bisa lihat yang mendung itu lokasi dari air terjunnya teman-teman. Nah, nanti aku akan ajak kalian untuk pergi ke sana, dan kalian bisa melihat berbagai macam fauna ataupun flora ya, tanaman-tanaman endemik di Pulau Jawa ya teman-teman. Nah, selain itu di air terjun Madakaripura ini banyak sekali beehive ya teman-teman, atau peternakan lebah atau tawon hutan. Jadi bagi kalian yang datang ke sini jangan lupa untuk beli madu hutan ya teman-teman. Nah, di sepanjang jalan bisa kita lihat, ini sebentar lagi kita lihat banyak sekali kayak kotak tempat tawon itu ya teman-teman. Jadi mereka berternak madu secara alami di sini, dan tentunya ini 100% murni teman-teman. Nah, seperti apa sih air terjun Madakaripura? Ikutin terus perjalananku, dan jangan lupa untuk subscribe Sahabat Rantau Australia. Let's go. Nah, kalau kalian kesini, kalian akan melihat banyak sekali beehive atau budidaya lebah hutan atau tawon hutan ya teman-teman. Nah, itu seperti kalian lihat. Nah, di sini merupakan salah satu produsen madu terbaik di Jawa Timur yang biasa disebut dengan Madu Lumbang, yaitu kecamatan yang ada di air terjun Madakaripura ini ya. Jadi bagi kalian yang kesini, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh madu khas Lumbang ya teman-teman, untuk souvenir bagi keluarga dan teman-teman kalian ya. Oke. Beda lagi ya. Oke, ini naik ojek sebentar lagi. Oke, nunggu Tias dulu. Bayar langsung saiki ya? Iya sih. Oke, jadi kita udah sampai di parkiran motornya. Tadi kalau mobil kalian harus stop di tengah perjalanan dan harus ganti ojek dengan harga Rp10.000 per orang. Dan di sini ini banyak sekali tempat makan ataupun tempat istirahat. Kalian bisa menitipkan helm dan juga tas kalian di warung-warung ini. Nah, kemudian di situ ada loket untuk pembelian tiket. Dan kita akan membeli tiketnya dulu ya. Oke, ikutin terus perjalananku. Terima kasih. Oke, barusan kita udah beli tiket. Itu harganya 22.000 per orang. Nah, setelah dari loket
pembelian tiket, kita harus berjalan kaki ya menuju ke air terjunnya. Ini sekitar ya 10-20 menit teman-teman. Dan kita akan menyusuri sungai. Karena ini termasuk dari Taman Nasional ya. Jadi memang mobil ataupun motor nggak boleh masuk karena ini benar-benar dilindungi dan nggak boleh ada polusi. Jadi ini benar-benar hutan hujan tropis ya, seperti kalian lihat. Nah, air terjunnya tuh di pojok sana teman-teman. Jadi kita harus jalan sekitar 20-30 menit ya sebelum hujan. Airnya kelihatan keruh karena ini baru hujan tadi pagi. Tapi biasanya kalau musim kemarau ini airnya bening teman-teman dan berwarna biru atau hijau toska di danau air terjunnya. Oke, seperti apa sih air terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur? Yuk ikutin terus perjalananku. Let's go. Oke, ini sudah sampai ya di pintu masuk. Nah, bagi kalian yang ingin masuk ke air terjunnya, kalian harus beli jas hujan dan juga pelindung mobile phone kalian di sini. Di sini banyak sekali pedagang lokal agar devices kalian nggak basah ya teman-teman, karena nantinya kalian akan melewati air terjun dan kalian akan basah kuyup. Oke, kita lanjut. Pak, monggo nggih. Bu. Oke, selamat datang di Madakaripura Waterfall ya teman-teman. Nah, sedikit cerita, ini merupakan patung Gajah Mada teman-teman. Nah, Gajah Mada di sini seperti kita ketahui ya, Gajah Mada merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh untuk menyatukan Nusantara. Dan di air terjun inilah Gajah Mada melakukan meditasi ataupun bertapa di gua di balik Madakaripura Waterfall ini. Ayo kita masuk ke dalam ya. Nah, untuk menuju ke Madakaripura Waterfall, kita harus menyusuri jalan ini, teman-teman. Dan di sini ini merupakan sungai di Madakaripura dari air terjunnya. Agak sedikit keruh, teman-teman, karena memang ini baru hujan tadi pagi. Tapi ya nggak masalah, kita harus tetap semangat dan kita menuju ke air terjunnya sekarang ya. Let's go. Oke, baru separuh jalan, tapi kita tetap harus semangat. Nih teman-teman, aku tunjukin ke kalian keindahan perjalanan menuju air terjun Madakaripura. Bener-bener hutan hujan tropis ya. Dan di sini banyak sekali flora dan fauna yang masih dilindungi ya. Nah, kalian bisa mendengar dan menikmati suara alam ya teman-teman. Di sini benar-benar rindang banget, terus udaranya sejuk dan ini udaranya fresh banget teman-teman. Nah, sedikit cerita karena memang nenekku asalnya dari desa ini, jadi aku sering banget kesini teman-teman. Dulunya ini sering banget terjadi longsor teman-teman, dan jalan ini dibangun berkali-kali pun ini tetap rusak ya setiap tahunnya. Nah, kalau kalian bisa lihat pipa-pipa di situ itu menyalurkan di desa sekitar ya teman-teman. Ada desa Lumbang, kemudian desa Branggah, desa Negororejo dan lain-lainnya. Tuh teman-teman, bisa kalian lihat banyak sekali tanaman-tanaman khas ya. Itu ada tanaman pakis yang kalau di kota dijadikan tanaman hias, tapi asalnya dari sini teman-teman. Jadi
lestarikan tanaman Indonesia ya. Nah, kemudian sedikit cerita bahwa air di air terjun Madakaripura ini merupakan air suci bagi umat Hindu suku Tengger dan masyarakat Bali. Jadi setiap tahunnya, terutama ketika ada upacara Kasada di Gunung Bromo, banyak sekali suku Tengger dan masyarakat Bali yang datang ke air terjun ini untuk mengambil air sucinya, terutama dari sumber yang mengalir di Danau Madakaripura ini ya teman-teman. Nah, nantinya mereka akan menggunakan air tersebut untuk upacara ibadah dan juga sebagai air untuk upacara Kasada di Gunung Bromo. Nah, ayo kita lanjutkan perjalanannya dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini jembatan baru beberapa tahun lalu dibangun ya teman-teman. Dulunya memang asal nenek saya di sini, jadi saya sering ke sini ya. Dulunya kalau kita menuju ke air terjun ini, kita harus jalan menyusuri sungai di bawah itu teman-teman. Jadi nggak ada jembatan ini, kita harus turun ke sungai, terus naik lagi ke jalan yang sudah bagus gitu. Karena memang ini daerah rawan longsor, jadi banyak sekali jalan-jalan yang rusak gitu teman-teman. Dan ini baru dibangun jembatan gantung ini beberapa tahun yang lalu. Jadi ini bagus untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ya. Yuk terus lanjut teman-teman, ini dikit lagi kita sampai dan nanti aku akan tunjukin ke kalian keindahan alam air terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yuk semangat yuk. Nah, ini air terjun kembar. Bentar lagi kita ke air terjun dalamnya ya. Yuk lanjutin terus. Oke, kita udah sampai di sungai menuju air terjun Madakaripura ya. Nah, itu udah kelihatan air terjun pertamanya. Tapi ini belum selesai, jadi kita harus menyusuri bawah sungai ini untuk menuju ke air terjun Madakaripuranya ya. Yuk kita lanjut ya, hati-hati teman-teman. Mohon maaf saya nggak bisa ngerekam karena ini licin banget. Jadi nanti saya akan tunjukkan gimana waterfall di sana ya. Oke, yuk pantengin terus. Dan inilah air terjun Kelambu ya teman-teman. Jadi kita akan menyusuri sungai ini dan ini seperti hujan ya, tapi ini sebenarnya air terjun teman-teman. Nah, di sana itu yang paling tinggi itu air terjun Madakaripuranya. Nah, kita akan ke sana menyusuri sungai ini ya. Nih, luar biasa teman-teman, indah sekali. Sinian. Nah, untuk menuju ke air terjun Madakaripura, kita harus menuju ke sana. Tetapi sayangnya ini udah hujan deras teman-teman dan takutnya banjir. Jadi kita nggak bisa ke air terjun yang ke dalam. Tapi saya tunjukkan ke kalian, inilah keindahan air terjun Madakaripura ya. Inilah keindahan air terjun Madakaripura teman-teman. Amazing. Halo, udah sampai di Madakaripura. Kita barusan udah selesai mengunjungi air terjun Madakaripura dan saatnya kita pulang. Let's go.